wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah struktur data dan pemrograman 2. Oke, baik, minggu ini kita akan masuk ke materi baru ya, pointer ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara kerja atau konsep dasar dari pointer ini. Oke, kita lihat dulu definisi dari pointer. Ya, jadi pointer itu adalah suatu variabel penunjuk yang menunjuk pada suatu alamat memori komputer tertentu. Nah, pointer ini merupakan variabel level rendah yang dapat digunakan untuk menunjuk nilai integer, karakter float, kemudian double atau single, dan bahkan tipe-tipe data lain yang didukung oleh bahasa C. Nah, variabel biasa sifatnya itu statis dan sudah pasti. Sedangkan pada pointer sendiri sifatnya itu adalah dinamis dan dapat lebih fleksibel tentunya. Variabel pointer yang menunjuk pada nilai apapun berarti memiliki nilai 0 ya, dan disebut sebagai dangling pointer ya, karena nilainya tidak bisa diinisialisasi dan tidak dapat diprediksi ya. Kemudian kita masuk ke operator atau alamat ya, operator alamat atau dereference operator ya. Jadi setiap variabel yang dideklarasikan disimpan dalam sebuah lokasi memori dan pengguna biasanya tidak mengetahui di alamat mana data tersebut disimpan ya. Nah, dalam C++ untuk mengetahui alamat tempat penyimpanan data ya, Anda dapat menggunakan tanda ampersand ya. Jadi ampersand ini digunakan untuk mengetahui alamat tempat penyimpanan data ya. Nah, nanti simbol ampersand ini akan menunjukkan di mana tempat penyimpanan datanya ya. Nah, contohnya kita punya bil 1 ya. Bil 1 itu adalah pointer ya. Kita punya pointer bil 1 ya, atau variabel bil 1 itu sama dengan ampersand bil 2 gitu ya. Nah, jadi isi dari variabel bil 1 itu sama dengan alamat ya. Oke, kita lihat di sini alamat dari bil 2 gitu ya. Jadi ampersand itu menunjukkan alamat di mana lokasi penyimpanan variabel tersebut ya, nilai tersebut. Kemudian yang kedua adalah operator reference ya. Kalau yang pertama tadi adalah operator dereference, yang kedua ini adalah operator reference. Jadi operator reference ini adalah digunakan untuk mengakses ya, untuk mengakses nilai sebuah alamat yang dituju oleh variabel pointer ya. Tadi kalau ampersand itu alamatnya. Nah, sekarang kalau asterik ya, nah ini menggunakan simbol asterik itu adalah mengakses nilainya, isi nilai dari alamat tersebut gitu ya. Nah, misalkan kita punya contoh bil 1 sama dengan asterik bil 2, maka dibaca bil 1 sama dengan nilai yang ditunjuk gitu ya oleh bil 2 ya, isi dari pointer bil 2 atau yang ditunjuk oleh bil 2 gitu ya. Oke, kemudian ini adalah bagaimana kita mendeklarasikan sebuah pointer ya. Jadi kalau kita ingin mendeklarasikan sebuah pointer, maka yang pertama adalah Anda harus melihat dulu atau menentukan tipe data dari pointer tersebut atau penunjuknya pointer nanti yang akan ditunjuk dalam sebuah variabel itu tipe datanya apa gitu ya. Kalau variabel tersebut tipe datanya integer, maka pointernya juga harus bertipe data integer gitu ya. Oke, tipe data kemudian asterik nama pointer. Oke, di sini ada contohnya ya. Oke, di sini kita punya variabel nilai 1 ya, nil 1 dan variabel nil 2. Masing-masing kita sudah inisialisasikan
nilainya. Kalau nil 1 itu 5, nil 2 itu adalah 15 gitu ya. Maka kita kita buat pointer di sini. Nah, pointer juga ini tipe datanya integer karena nil 1 dan nil 2 itu adalah tipe datanya integer. Oke, asterik PTR ya, asterik PTR. Oke, kemudian nah, kalau kita analogikan seperti ini ya, kita analogikan seperti ini. Oke, kita punya nilai nil 1 dan nil 2. Oke, ini nil 1 ya, nil 1, kemudian ini nil 2 ya. Nah, ini contohnya. Oke, kemudian tadi sudah langsung dideklarasikan atau diinisialisasikan bahwa nil 1 itu 5 ya. Nil 1 itu 5, kemudian nil 2 itu adalah 15. Nah, kita nggak tahu nih, nil 1, nil 2 itu adalah alamatnya di mana memori tersebut gitu ya. Maka kita lakukan penambahan pointer di sini asterik PTR. Jadi PTR sama dengan ampersand nil 1. Nah, berarti PTR itu menunjukkan di mana lokasi ya, di mana lokasi atau alamat dari nil 1. Ya, jadi PTR di sini. PTR, nah ini menunjukkan di mana letak nil 1. Ya, maka nil 1 misalkan contohnya 0010 misalkan alamatnya. Maka PTR itu adalah alamatnya di 0010 untuk nil 1. Kemudian dari alamat tersebut ya 0010 misalkan, maka kita isikan asterik PTR-nya, nilainya kita isikan sama dengan 10. Nah, berarti di sini kita ganti ya, kita ganti menjadi 10. Nah, karena pointernya menunjukkan di sini gitu ya, menunjukkan di sini. Kemudian yang kedua adalah PTR ya. PTR itu ditunjukkan atau mengakses menunjuk alamat dari variabel nil 2. Ya, di mana alamatnya? Maka PTR akan pindah ke nil 2 ya. Nah, dia akan menuju ke nil 2. Misalkan nil 2 itu alamatnya di 0020 gitu ya. 0020. Maka di sini kita lihat isi nilai ya, asterik PTR itu adalah nilai dari pointer tersebut yang sedang ditunjuk. Itu diisi 20. Maka dia tunjukkan di sini isinya 20. Gitu ya. Oke, maka outputnya apa? Outputnya adalah nilai 1 ya. Nilai 1. Oke, di sini kita ngambil isi dari variabel nil 1. Nil 1 berapa? 10 ya. Nil 1 itu 10 ya. Dan nilai 2 itu diambil dari variabel nil 2. Nil 2-nya berapa? Nil 2-nya adalah 20 gitu ya. Nah, maka hasilnya adalah nil 1 sama dengan 10 dan nil 2 sama dengan 20. Jadi bukan nil 1 itu 5, nil 2 itu 15 karena sudah dilakukan penimpaan sebelumnya pada operasi pointer gitu ya. Oke, kemudian beberapa hal tentang pointer yang harus Anda ketahui adalah operasi variabel pointer itu dapat dikerjakan oleh variabel pointer yang lain. Ya, contohnya di sini X sama dengan 10 ya. X sama dengan 10. Maka PTR1 sama dengan ampersand X. Nah, berarti pointer 1 ya, pointer 1 itu dia akan menunjukkan di mana alamat dari variabel X gitu ya. Di mana alamatnya dari penyimpanan variabel X itu. Maka PTR2 itu sama dengan PTR1 ya. PTR2 sama dengan PTR1. Maka bisa dipastikan bahwa PTR1 dan PTR2 itu menghasilkan alamat variabel X yang sama ya, karena di sini ya. Oke, kemudian kita lanjutkan contoh 1 ya. Contoh 1 kita punya nilai 1 sama dengan 4 ya, nilai 1 sama dengan 4.
nilai 2 sama dengan 5, ya, tipe datanya integer. Kemudian float nilai 3 sama dengan 3.5. Kemudian ada tipe data char, ya. Ini adalah nama, ranknya 11, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ya. Oke, kemudian dari masing-masing variabel tersebut kita buatkan pointer, ya. Nah, kita buatkan masing-masing pointer. Oke, nilai 1, ya, tipe datanya integer. Karena nilai 1 maka pointernya juga tipe datanya integer. Nilai P1, nah kita ambil alamat dari nilai 1. Ada di mana alamat dari nilai 1? Oke, alamat ini ada di mana sih? Gitu ya. Kemudian int nilai P2 sama dengan ampersand nilai 2, ya. Berarti kita dapatkan ampersand nilai 2. Ampersand nilai 2 itu kita dapatkan di mana letak penyimpanan variabel dari nilai 2 itu, ya. Kemudian char, ya, char nilai P4 sama dengan nama, ya. Berarti kita dapatkan pointer, ya, pointer yang menunjukkan untuk variabel nama ini, gitu ya. Oke, kemudian float asterik nilai P3, oke, ya, nilai P3 ampersand nilai 3. Oke, kita dapatkan di mana letak penyimpanan dari nilai 3 ini, ya. Oke, kalau kita lihat di sini, ya, kita tampilkan, kita outputkan. Jadi nilai 1 sama dengan, nah, asterik nilai P1. Kalau asterik nilai P1 itu artinya isi dari variabel, ya, isi dari pointer penunjuk nilai P1, gitu ya. Kemudian alamatnya ada di mana? Alamatnya ampersand, ya, ampersand nilai P1. Oke, kemudian nilai 2 juga sama, asterik, ya, nilai P2, ditunjukkan di mana nilainya, gitu ya, nilai penunjuk itu berapa. Kemudian alamatnya kita gunakan ampersand. Oke, lakukan hal yang sama, ini sama ke bawahnya, ya. Asterik nilai P3, asterik nilai P4 itu adalah untuk menunjukkan nilai penunjuknya berapa pointer tersebut. Kemudian kalau ampersand itu adalah alamatnya, maka hasilnya adalah ini, ya. Oke, itu contoh 1, ya. Oke, operasi penugasan di dalam pointer, ya. Operasi penugasan itu, ya, pemberian nilai, ya, pemberian nilai, ya, pemberian nilai. Nah, contohnya di sini saya punya variabel nilai, ya, tipe datanya adalah float. Kemudian saya punya pointer P1 dan pointer P2, gitu ya, dua buah pointer. Oke, nilainya, ya, nilai sama dengan, ya, kita isikan nilainya adalah 14,54, ya, 0,54, ya. Maka kalau kita outputkan, ya, nilai itu, ya, nilai isi dari sini, ya, 15,54, ya. Nah, alamatnya ada di mana, gitu ya. Alamatnya, oke, kita dapatkan alamatnya dari ampersand alamat, ya, ampersand alamat nilai, ya, ampersand nilai. Ampersand nilai itu adalah alamat dari variabel nilai, ya, ada di mana tempat penyimpanannya. Oke, kemudian saya punya tadi pointer, ya, pointer P1. Pointer P1 itu menunjukkan alamat, ya, pada variabel nilai, ya, menunjukkan alamat pada variabel nilai. Maka P2, pointer 2 itu sama dengan P1. Nah, secara otomatis P2 itu menunjukkan alamat di mana pointer P1 itu menunjukkan alamat nilai, gitu ya. Nah, ini adalah pemberian nilai, ya, pemberian nilai atau assignment, ya, assignment di dalam pointer.
Maka kalau kita tampilkan nilai P1, ya, nilai P1 itu, ya, itu sama dengan asterik, ya, nilai dari penunjuk P2, ya, karena di sini kuncinya, ya, ini kuncinya di sini. Maka P1 itu menunjukkan alamat. Nah, ini alamatnya ada di mana sih tadi, ya, alamat ini, ya, ampersand nilai, gitu ya. Oke, kemudian mula-mula nilai P2, ya. Mula-mula nilai P2 itu adalah asterik P2, ya. Kemudian asterik P2 itu mana? Asterik P2. Nah, ini ya. Nah, ini sama. Asterik P2. P2 nanti sama dengan P1. P1 mana? Ya, berarti ini. Gitu, ya. Berarti P2 menunjukkan alamat P2, ya. P2 menunjukkan alamat P2. Oke, kita lihat, ya. P2 menunjukkan alamat pada P2. Kemudian sekarang nilai P2, ya, sama dengan asterik P2, ya, masih sama, ya. Berarti P2 menunjukkan alamat P2. Oke, ya. Oke, kemudian yang ketiga, ya. Contoh yang ketiga, operasi aritmatika. Nah, di dalam pointer itu bisa dilakukan operasi aritmatika. Anda ingin melakukan penambahan, tapi dalam hal ini adalah penambahan dari penambahan atau pengurangan dari pointer, gitu ya. Bukan apa namanya, bukan isinya, tapi penunjuknya, gitu ya, penunjuknya. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa suatu variabel pointer itu hanya dapat dilakukan operasi aritmatika dengan nilai integer saja, gitu ya. Jadi operasi yang biasa dilakukan adalah operasi penambahan dan pengurangan. Di operasi penambahan dengan suatu nilai itu menunjukkan lokasi data berikutnya atau indeks selanjutnya dalam memori, ya, seperti halnya Anda menggunakan array, ya. Array itu kan mengaksesnya dengan menggunakan indeksasi, ya. Berarti indeks selanjutnya gitu ya, atau bisa menggunakan increment atau menggunakan decrement. Oke, contohnya di sini kita punya tipe data nilai, ya. Nilai ini tipe datanya integer, ya. Tipe datanya adalah integer. Nilai ini adalah sebuah array, ya. Ini adalah sebuah array kalau kita lihat. Kemudian saya punya tipe data pointer, ya, atau pointer, kita punya tipe pointer penunjuk, gitu ya. Asterik penunjuk. Oke, kemudian kita isikan nilai 1, 125, nilai 0, 125, nilai 1, 345, kemudian nilai 2, 750. Nah, kemudian di sini pointer, ya, penunjuk itu ada di dalam nilai 0, ya. Jadi kalau kita punya ilustrasinya seperti ini, gitu ya. Ini nilai 0, ya. Oke, 125, 125, kemudian 345, kemudian satunya lagi 750, gitu ya. Oke, kemudian penunjuk itu ada pada alamat nilai ke 0. Berarti ini kan. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kalau array ini kan, nah, seperti ini, ya. Jadi ada indeksasi, ya. Nah, berarti penunjuk itu ada di sini. Oke, ya. Ada di indeks ke 0 di dalam array. Ya, alamatnya ada di mana, ya, kita nggak tahu, hanya memori nanti yang akan memberikan informasi, ya. Kemudian cout nilai, ya, cout nilai dari penunjuk, ya, nilai dari penunjuk. Nah, penunjuk pada saat ini ada di indeks ke 0, berarti ada di sini. Berarti nilainya adalah 125, gitu ya. Nah, ini ada di alamat memori berapa, gitu ya. Nanti akan memberikan informasi, ya, alamat memorinya ada di mana, gitu ya.
Oke, kemudian Cout ya. Cout nilai untuk array selanjutnya gitu ya. Untuk array selanjutnya. Maka di sini asterik ya, nilai penunjuk plus 1. Nah, berarti penunjuk ini nanti plus 1. Plus 1 itu berarti dia forward ke bawah ya. Nah, berarti pindah ke sini ya. Penunjuk 1. Berapa nilainya? 3, 4, 5. Nah, ini ada di alamat memori berapa? Alamat memorinya tentunya di sini ditambah 1 ya, karena next ya, increment ya. Oke, kemudian nilai ya, nilai berikutnya ya, asterik ya. Asterik penunjuk plus 2. Oke, berarti increment lagi di sini. Ditambah lagi next, berarti ke sini ya. Berarti yang ini kita dapatkan nilainya. Ini ada di alamat memori, maka penunjuk 2, penunjuknya ditambah 2 ya. Oke, itu adalah operasi aritmatika. Oke, kemudian kita masuk ke contoh yang kelima ya. Nah, ini juga kita lihat ya, ini adalah array ya. Ini adalah array juga, cara mengaksesan array pada pointer ya. Nah, ini ada beberapa cara mengaksesan array pada pointer ya. Misalkan kita punya array ya, kita punya array 5, panjangnya 5 ya, atau elemennya banyaknya 5. Kemudian kita punya pointer p ya. Nah, berarti kan gini ya. Nah, kita punya array sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini adalah array, ini array sebanyak 5. Kemudian char p ya, char asterik p ini adalah pointer ya. Oke, kita lihat di sini p adalah array ya, p array. Nah, maka kalau kita lihat di sini p itu akan otomatis menunjuk pada, nah ini pertama dalam array ya. Ini kan kalau kita lihat ini sini indeks ke 1, ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 ya. Oke, p itu menunjukkan pada indeks ke 0. Maka asterik p, nah ini nilainya, nilai dari pointer p diisi oleh a ya. Nah, kemudian p plus plus. Nah, p plus plus increment tuh ya, increment. Nah, berarti p-nya menunjukkan kemana? Ke sini sekarang. Plus plus. Maka di sini kita isikan ya nilainya ya, asterik p ya, itu adalah nilainya b ya. Oke, kemudian p sama dengan ampersand array kedua ya, indeks kedua. Nah, di situ array indeks kedua, alamatnya ada di mana sih? Nah, ini berarti posisinya adalah, ini bukan next lagi, tapi dia langsung tunjuk array indeks kedua itu di mana? Di sini kan ya. Nah, berarti pointernya ada di sini nanti gitu ya. Kemudian diisikan nilainya adalah C. Oke, kita isikan nilainya C. Oke, kemudian kita lakukan lagi di sini. P sama dengan array plus 3. Nah, P sama dengan array plus 3. Nah, berarti kalau P itu tadi ada di mana? Ada di sini ya. P sama dengan array itu ada di sini. Ya, P sama dengan array itu ada di sini. Kemudian ditambah 3 ya. Berarti 1, 2, 3. Berarti di sini P plus 3. Di sini P plus 1 ya, P plus 1, P plus 2, kemudian P plus 3. Nah, berarti ada di sini sekarang. P plus 3. Ya. Oke, kemudian isinya, pointernya diisi dengan D gitu ya. Oke, kemudian P sama dengan array. Oke, P sama dengan array ya di sini lagi ya, di atas lagi. P sama dengan array. Kemudian di sini asterik P plus 4. Nah, berarti P plus 4 ya, sama kayak tadi ya.
apa namanya, alamat ya, pointernya kita tambah 4, berarti 1 2 3 4. Nah berarti ada di sini, nah, P plus 4 nya gitu ya, P plus 4 di sini, P plus 4 ya. Oke, kita isikan nilainya. Oke ya, kita isikan nilainya. Oke. Nah kemudian kita tampilkan arraynya ya, kita tampilkan arraynya seperti biasa, seperti minggu yang lalu. Bagaimana cara menampilkan array? Maka hasilnya adalah A, B, C, D, dan E. Oke, kemudian contoh 6. Ya, ini sama juga masih array dalam pointer ya. Nah, misalkan saya punya array ya. Array ini oke, ininya 5 ya. Oke. Lengthnya 5 ya. Maksimum ini adalah sebuah konstanta bahwa array itu sama dengan 5 panjangnya gitu ya. Maka di sini in A sama dengan in A5 gitu ya. In A5. Maka di sini saya punya konstanta ya, pointer sama dengan A gitu ya. Nah, ini adalah mengacu kepada pointer ya, pointer Pin sama dengan A. Nah, berarti dia menunjukkan Pin-nya ada di sini untuk array ya, untuk array A. Nah, bagaimana cara penginputannya? Nah, ini adalah input array biasa ya. Nah, ini input array biasa ya. Nah, Anda mungkin sudah tahu ya, dari sebelum-sebelumnya kita sudah bahas array ya. Ini adalah menginputkan array ya, cara menginputkan array, tapi tidak menggunakan pointer, langsung ditunjuk oleh indeksasinya. Nah, kemudian ini adalah bagaimana cara menampilkan ya. Menampilkan array ya, menampilkan array, tapi kita akses melalui pointernya. Kita akses melalui pointernya ya, penunjuknya di sini menggunakan asterik ya, asterik Pin ya, asterik Pin. Nah, kemudian jangan lupa di akhir dari cout ya, atau perulangan, Anda harus menggunakan increment. Increment itu nanti menunjuk kepada pointer selanjutnya gitu ya. Plus plus berarti ditambah 1 pointernya gitu ya. Prinsip kerjanya sama seperti yang tadi ya, di slide sebelumnya. Oke, yang ini juga sama prinsip kerjanya ya. Kita punya array ya, array TGL lahir isinya 13, 9, 19, 9, 8. Ada 3 elemen di situ ya. Oke, kemudian kita punya pointer PTGL. Berarti PTGL itu nanti mengacu kepada array TGL lahir gitu ya, alamat array dari PTGL lahir. Maka nah ini kalau kita akses dengan pointer ya, asterik PTGL, berarti kita dapatkan alamat ya, nilai dari array pertama ya, atau array indeks ke 0. Nah, ini indeks ke 1, ini indeks ke 2 ya, jadi ditambah ya, tambah 1 tambah 2 ya. Oke, ini kalau dengan diakses oleh array biasa. Oke, kemudian kalau ini pemberian nilai array dengan pointer ya, pemberian nilai array dengan pointer. Jadi pengisian ya, pengisian array dengan pointer ya. Oke, misalkan di sini saya punya array X ya. Array X itu lengthnya 5 ya. Kemudian saya punya pointer P ya. Kemudian saya punya variabel K gitu ya. K itu nanti untuk perulangan ya, untuk counternya. Berarti pointer P itu menunjuk kepada array X gitu ya. Di mana sih alamat dari array X gitu ya.
Maka kalau kita lihat di sini ini pengisian array ke 0 ya, array x ya, indeks ke 0 itu sama dengan 5 ya. Kemudian array indeks ke 1 sama dengan array indeks ke 0 ya. Tadi array indeks ke 0-nya 5, berarti x1-nya juga sama dengan 5 gitu ya. Kemudian array x indeks kedua diisi oleh isi dari pointer ditambah 2 ya. Isi dari pointer ditambah 2 itu artinya x kedua ya diisi dengan x ke 0 ditambah 2. Nah ini penjelasannya ya. Sehingga x2 sama dengan 7 gitu ya. Oke, ini cara kerjanya sama seperti yang tadi ya. Jadi aritmatika pertambahan pointer dan pengurangan pointer, tapi alamat yang dikurangi gitu ya. Kemudian array indeks ketiga itu diisi oleh isi dari alamat pointer ditambah 1 ya. Kemudian dikurangi 3 ya. Nah, berarti x ketiga diisi dengan array x ke 1 ya, array x ke 1. Nah, ini kalau p plus 1 itu ya array indeks ke 1 ya. Kan kalau x itu berarti kan array indeks ke 0. Kalau p1 berarti array indeks ke 1 ya. Jadi x ya, x ke 1 dikurangi 3 sehingga x3 menjadi 2 gitu ya. Oke, kemudian nah ini array keempat ya, indeks keempat itu diisi oleh isi dari alamat dari pointer ke ditambah 2 gitu ya. Berarti indeks ketiga ya. Oke. P2 itu kalau P itu berarti kan X0 ya. Kemudian P1 X1, kemudian kalau P plus 2 ya X2. Nah, ini kita tampilkan nilainya gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi Anda nanti tinggal kerjakan latihannya dari contoh 1 sampai contoh 8. Oke, nanti dikumpulkan melalui platform yang sudah kita gunakan. Oke, terima kasih.